Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas fenomena tentang semakin meroketnya atau polling Prabowo dan Anies Baswedan. Apa yang memicu hal ini? Padahal kita tahu bahwa akhir-akhir ini terjadi pembusukan ya kepada Jokowi dan keluarganya ya. Beberapa kesempatan juga Gibran salah-salah ya dalam memaparkan yang mana itu menjadi trending topik yang harusnya menyebabkan polling Prabowo Gibran ini turun. Tapi yang kita lihat fenomena sebaliknya yang terjadi adalah beberapa survei-survei yang kredibel itu menempatkan Prabowo di posisi teratas ya kan. Kenapa bisa seperti itu? Yuk kita bahas bersama. Kita isap dulu rokoknya. Oke. Jadi akhir-akhir ini ya kita lihat ada marak terjadi pembusukan kepada Jokowi dan keluarganya ya. Dibilangin dinasti politik lah ya kan. Terus baru-baru ini siapa mantan ketua KPK Raharjo itu tampil di Kompas TV kemudian memberikan pemaparan, membocorkan ya bahwa Jokowi mengintervensi ya kasus EKTP. Ya. Jadi katanya Pak Jokowi ini marah ya, menyuruh untuk menghentikan proses kasus EKTP yang berlangsung pada saat itu ya. Nah, kita semua tahu bahwa dalam kesaksian persidangan ya, orang-orang yang menerima suap dari IKTP ini ya, termasuk dalamnya adalah Ganjar Pranowo dan Puan Maharani ya. Itu pengakuan dari orang Demokrat dan orang Golkar ya. Mantan ketua Golkar dan mantan bendahara Golkar ya. Nah, jadi ketika ini dipublish ya, harusnya ini menggoyang dong perolehan suara Pak Prabowo ya berpasangan dengan anaknya Jokowi, tapi malah sebaliknya ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Menurut saya adalah pembusukan kepada Jokowi ini ya akan merembet kepada turunnya nama PDIP juga, di mana Pak Jokowi ini adalah kader PDIP, di mana Pak Jokowi ini adalah yang mengusungnya untuk jadi presiden adalah PDIP. Jadi otomatis orang berpikir bahwa ternyata PDIP ini tidak profesional ya kan, salah memilih calon ya kan, buktinya Pak Jokowi seperti ini ya kan. Nah, ini akan membuat orang banyak ragu ya, bisa saja kali ini calon dari PDIP ini ya, tidak akan jauh beda dengan Jokowi. Otomatis ya simpatisan PDI ini akan banyak yang bertanya-tanya dan mungkin akan banyak yang lari suaranya ya. Bahkan sekarang aktivis 98 itu sudah banyak yang bergabung ke Prabowo. Nah, ditambah lagi dengan wakil Pak Ganjar ini, Pak Mahfud MD ini yang blunder ya di kasus Sambo ya. Dimana pernyataan Pak Mahfud MD ini ya yang katanya mendapat bocoran ya kan, waktu itu diwawancarai oleh seorang wartawan senior di Kompas TV, mendapatkan bocoran bahwa motif pembunuhan Joshua ini adalah karena kasus konten dewasa begitu. Tapi dia menyatakan bahwa tidak mungkin saya ungkap ke publik, padahal dia sudah ungkapkan bahwa motifnya seperti itu ya. Dan ternyata dalam perjalanan motifnya itu di SP3 kan, yang katanya ingin melakukan pelecehan ya kan
kemudian itu tidak terbukti dan akhirnya di SP3-kan, ya kan. Nah, ini yang membuat publik bertanya, ada apa dengan Mahfud MD? Apakah dia mau sengaja menggiring opini, ya kan, supaya masyarakat berpikirnya seperti itu motifnya, ya kan? Apakah Nah, ini juga dibantah oleh Ibu Megawati, ya. Ibu Megawati mengatakan polisi ini harus insaf, ya. Dia tidak percaya kalau motifnya seperti itu. Artinya, ya, Megawati ini tidak percaya dengan pernyataan Mahfud MD. Yang kata orang itu, wah dulu pahlawan hukum apa segala macam, ya kan. Nah, seperti itu. Ini yang semakin membuat suaranya Ganjar Mahfud MD semakin jeblok. Nah, kemudian dengan isu dinasti dan beberapa kesalahan-kesalahan calon wakil dari Pak Prabowo, yaitu Gibran, ya, publik tidak terlalu pedulikan, ya, karena dia adalah cawapres. Kita melihat bahwa apa sih yang bisa dilakukan cawapres, ya, semuanya kan tergantung presiden. Kita melihat hari ini yang dikatakan oleh Margarito bahwa orang yang paling enak hidupnya hari ini adalah wapres. Kenapa? Dia nggak ngapa-ngapain, tapi semua kebutuhannya ditanggung oleh negara. Jadi itu tidak berefek kepada orang untuk memilih Prabowo, walaupun pasangannya Gibran, yang hari ini bapaknya sedang mengalami pembusukan dan beliau banyak diserang dengan isu-isu dinasti politik. Itu tidak berefek kepada elektabilitas Pak Prabowo, ya, justru semakin melejit, ya kan. Karena apa? Suara dari Ganjar dan Mahfud MD ini akan berpindah, dan potensi berpindahannya itu tidak kepada Anies, di mana di situ ada PKS yang dulu sangat frontal dengan pendukungnya Pak Jokowi. Akhirnya suara bergeser ke Pak Prabowo. Jadi semakin Pak Jokowi ini mengalami pembusukan, ya, baik pemberitaan maupun kritikan, Pak Prabowo akan semakin bersinar, ya kan. Terus bagaimana dong? Pak Prabowo ini kan masuk dalam kabinetnya Jokowi, ya, anak buahnya Jokowi hari ini di kabinet. Iya, tapi kan kita lihat bahwa 2 kali Pak Prabowo ini berhadapan dengan Pak Jokowi dalam Pilpres, ya kan. Memori kita saat ini itu masih sehat, ya, masih tidak akan hilang bahwa Pak Prabowo itu pernah menjadi lawan dari Pak Jokowi selama 2 kali pemilihan presiden, ya. Nah, terus adapun misalnya Pak Prabowo hari ini masuk ke dalam kabinet, itu tidak masalah sebenarnya, karena kalau misalnya beliau mengikuti mazhabnya Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa aku mengalahkan lawan-lawan politikku saat aku duduk bersama mereka. Nah, terbukti, ya, ketika Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi, dia mengetahui semua apa-apa yang ada di dalamnya dan membuatnya hari ini mendapat dukungan besar dari dalam kabinet Pak Jokowi sendiri. Beberapa ketua-ketua partai juga ikut dalam kabinet Pak Jokowi, dan mayoritas ketua-ketua partai yang terdalam, bahkan semuanya, ya, ketua partai yang tergabung dalam kabinet Jokowi itu, misalnya ketua partai Golkar, ketua partai PAN, ya, itu mendukung Pak Prabowo. Luar biasa kan? Jadi ketika misalnya tiap hari Rocky Gerung ini, ya kan, melakukan kritikan yang sangat keras, tajam kepada Pak Jokowi, semakin hari suara Pak Prabowo itu semakin melejit, ya. Jadi memang Rocky Gerung ini tidak, kalau misalnya Pak Prabowo dan Gibran ini mau dimenangkan, ya kan, ya biarkan sajalah Rocky Gerung itu, ya. Rocky Gerung itu punya channel sendiri. Biarkan sajalah Rocky Gerung itu mengkritik habis-habisan Jokowi setiap hari, melakukan pembusukan, ya kan, pembunuhan karakter, ya, segala macam. Karena itu akan semakin berdampak kepada PDIP sendiri dan Ganjar dan Mahfud, ya kan. Tidak berpengaruh kepada Pak Prabowo.
Walaupun misalnya anaknya Pak Jokowi berpasangan dengan Prabowo, tapi ingat itu tadi, wapres itu ya kata Margari itu tadi tidak terlalu banyak berpengaruh ya, karena semuanya ada di tangan presiden ya. Dan eh, simpati orang itu semakin mengalir ke Prabowo. Kenapa? Karena ya kita lihat track recordnya, perjuangannya ya. Ini bukan kaleng-kaleng ya, memulai karir di militer ya kan, terus banyak isu menghantamnya ya kan, tapi tidak terbukti, terus kemudian berubah jadi pengusaha, terus menjadi politikus. Dan orang-orang yang hari ini tampil sebagai peserta dalam pilpres itu adalah orang-orang yang pernah dibesarkan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Contoh Anies Baswedan, Pak Prabowo lah yang berperan penting mendukung Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Ini tidak bisa dipungkir ya. Nah, kemudian Mahfud MD adalah wakil dari Ganjar, itu adalah orang yang pernah menjadi ketua tim sukses pemenangan Prabowo. Jadi kalau misalnya isu-isu pengkhianatan yang diangkat, maka orang akan melihat bahwa Anies itu pengkhianat ya, Mahfud MD itu pengkhianat ya, maka simpati akan mengalir ke Pak Prabowo yang banyak membesarkan orang-orang kemudian mengkhianatinya, termasuk Pak Jokowi sendiri. Prabowo adalah orang yang ikut mengusung Jokowi menjadi gubernur Jakarta ya kan, yang kemudian mengusung namanya ya kan, tampil ke publik ya kan, kemudian mendapat suara banyak di Pilpres. Nah itu jadi betul sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, tidak menggubris kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Kenapa? Karena itu akan semakin menggerus ya kan suara Ganjar dan Mahfud MD dan melambungkan suara Pak Prabowo Subianto, di mana di situ ada anaknya yang menjadi cawapresnya, Pak Prabowo Subianto. Jadi nggak ngaruh ya. Jadi ya memang luar biasa. Inilah politik di Indonesia ya. Ya, memang kehebatan seorang Pak Jokowi ini ya saya salut. Walaupun saya juga sering melakukan kritik-kritik tajam kepada Pak Jokowi, tapi saya salut karena kita tidak bisa membaca betul apa yang ada di pikirannya. Dan hari ini seolah-olah orang tidak berkutik, semakin terjadi pembusukan kepada Pak Jokowi, tapi semakin menguntungkan Pak Jokowi. Sebenarnya masih ada beberapa indikator lainnya, tapi nanti kita akan lanjutkan di konten berikutnya ya. Oke, Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.